Halo John, bareng Andre di sini, dan ini adalah video ulasan tentang penggunaan monoshock kayak Bazeto setelah masa pemakaian 1 tahun. Ada yang bilang lama-lama monoshock ini tuh berasa jadi keras banget. Bener gak sih? Oke, jadi monoshock kayak Bazeto ini udah gue pakai cukup lama. Dimana gue beli dan pasang monoshock ini di Civiction tepat bulan September tahun lalu. Terus apa aja? Kesan-kesan selama 1 tahun pakai kayak Bazeto di Civiction. Feel-nya masih enak gak sih? Apa iya ribbon serta kompresinya malah terasa jadi keras? Buat yang penasaran, simak sampai akhir ya. Nah, for your info, Civiction ini merupakan motor daily dan nyaris gue pakai tiap hari buat penunjang aktivitas harian gue. Lalu dari segi kontur jalan, yang biasa gue lewatin tiap hari itu cukup variatif. Mulai dari tanjakan, turunan, tikungan, jalan bebatuan, jalan berlubang, sampai jalan lurus dan mulus pun udah biasa gue lewatin. Jadi gue kira sih cukup fair ya kalau misal gue menilai performa keseluruhan dari monoshock ini. Apalagi kan masa pakainya juga udah cukup lama. Oh iya, waktu itu gue sempet nyoba juga ngerubah settingan monoshock ini supaya gue bisa tahu perbedaan feel di tiap settingannya. Tapi nggak tahu kenapa, saat gue coba pindahin 1-2 settingan, untuk perubahannya itu menurut gue sih kurang begitu berasa. Justru, begitu gue coba setting ke yang paling soft, untuk karakternya langsung berubah drastis. Dari segi ribbon serta kompresinya emang jadi lebih soft. Tapi untuk handlingnya menurut gue jadi agak aneh. Dengan bobot gue yang ada di angka 65 kg, pada settingan soft ini motor terasa jadi limbung dan kurang begitu enak kalau misal dipakai rebahan di tikungan. Makanya gak butuh waktu lama, gue langsung balikin lagi ke settingan standarnya, yaitu tepat di nomor 2. Karena bagi gue settingan ini merupakan yang paling pas. Dari segi handling dia cukup stabil, dan untuk ribbon serta kompresinya menurut gue karakternya itu cocok buat menopang bobot gue yang ada di angka 65 kg. Pada settingan ini dia emang nggak lembut banget, tapi di sisi lain dia juga nggak begitu stiff atau terlalu kaku. Ya sebenarnya ini emang soal selera aja sih. Tergantung dari bobot kalian serta karakter riding kalian. Tinggal tentuin sendiri settingan nomor berapa yang kira-kira bakal cocok sama selera kalian. Lalu kayak gimana feel dan impresi gue selama 1 tahun pakai monoshock ini? Sampai sekarang sih gue belum nemu kendala yang berarti. Dari segi fisik dia aman-aman aja. Dan monoshock ini pun sampai sekarang belum ada tanda-tanda mengalami kebocoran. Selama pemakaian, monoshock ini fine-fine aja. Mau itu dipakai buat harian atau pas sesekali gue pakai buat long trip ke luar kota. Feel yang dirasain selama setahun ini, gue kira nggak ada perubahan yang begitu berarti. Dari awal pemakaian sampai sekarang, untuk karakternya sama sekali nggak berubah dan terkesan gitu-gitu aja. Dibilang nyaman sih bagi gue ya nyaman-nyaman aja. Meskipun emang harus gue akuin, kalau sedari awal bantingan monoshock ini emang nggak sehalus kayak versi originalnya Yamaha. Kalau di settingan standarnya Kayaba, khususnya yang gue pakai sekarang, untuk karakternya emang agak stiff. Tapi tingkat kekerasannya masih oke kok. Bantingannya nggak sampai sekasar
kayak monoshock aftermarket lainnya. Jujur aja, dengan bobot 65 kg, bagi gue sih feel-nya itu masih dirasa nyaman. Dan karena karakter si Zeto ini lebih stiff dari standarnya Yamaha Vision, otomatis dari segi handling dia jauh lebih stabil. Pokoknya anteng banget lah kalau misal lagi dipakai nikung ataupun saat lewatin jalan keriting dengan kecepatan cukup tinggi. Ya, feel motor tuh berasa nurut aja gitu. Dan gejala limbung serta mantul-mantul sama sekali nggak gue rasain. Selain itu, monoshock ini juga sama sekali nggak ambles. Biasanya kalau pas masih pakai shock yang ori dan kebetulan gue lagi bonceng mertua gue, posisi motor tuh bakal terasa langsung turun, alias ambles. Lain cerita, pas gue udah pakai si Kaiba Zeto ini. Meskipun pas lagi bonceng mertua gue, yang badannya itu bisa dibilang cukup gede, untuk posisi monoshock Vision sama sekali tak ambles. Jadi bisa dibilang sih kalau monoshock Kaiba Zeto ini jauh lebih kokoh saat posisinya itu lagi menopang beban yang cukup berat. Dari situ bisa gue simpulin, kalau monoshock Kaiba Zeto yang gue pakai ini karakternya lebih stiff, lebih stabil, dan juga lebih kokoh jika dibandingkan monoshock standarnya Yamaha Vision. Terus pertanyaannya, enak mana sih antara monoshock ori Yamaha sama Kaiba Zeto? Dan juga lebih worth it mana kalau misal kita compare kedua monoshock ini secara head to head? Kalau soal ini tentunya balik lagi ke selera dan juga karakter riding masing-masing. Misal, kalau bobot kalian di bawah 60 kg, serta bener-bener pure nyari kenyamanan, pokoknya untuk karakternya itu harus bener-bener empuk lah. Gue rasa kalian gak bakal cocok sama Kaiba Zeto ini. Dan gue saranin, mending pakai monoshock original Yamaha aja. Karena seperti yang gue bilang tadi, karakter monoshock Kaiba Zeto ini gak sehalus kayak versi originalnya Yamaha. Apalagi kalau misal rute kalian itu banyak bebatuan, jalan berlubang, ataupun banyak yang gak rata lah. Gue rasa sih kalian gak bakal cocok pakai monoshock Kaiba Zeto ini. Karena ya mungkin bagi sebagian orang, apalagi buat yang bobotnya di bawah 60 kiloan, mungkin bisa aja memvonis kalau karakter monoshock ini keras. Tapi emang nggak salah juga sih, karena nyatanya shock ini emang lebih keras dari yang ori. Cuman kalian mesti bisa bedain juga antara mana yang bantingannya keras banget dan nggak enak dipakai, plus mana yang bantingannya keras tapi masih nyaman buat dipakai harian. Nah, itu kan buat yang kriterianya nyari kenyamanan. Lalu kalau misal bobot kalian di atas 60 kiloan, serta sering ngeluh karena ambles dan motornya itu terasa mantul-mantul, gue rasa sih kalian harus coba monoshock Kaiba Zeto ini. Karena selain gejala ambles dan limbung gak bakal kalian temuin, kelebihan lain dari monoshock ini juga dia untuk handlingnya jauh lebih stabil. Pokoknya enak lah kalau pas dipakai nikung-nikung dengan kecepatan cukup tinggi. Karakternya itu kayaknya bakal cocok kalau style riding kalian sering main di RPM tinggi. Karena berdasarkan yang gue rasain, feel motor tuh jadi anteng banget dan nurut aja gitu. Kalau misal kita ajak rebah secara patah ke kiri atau ke kanan, pokoknya nggak ada limbung sama sekali. Tapi mesti diingat, tiap orang itu bobotnya nggak sama. Jadi kalian harus nyari settingan yang nantinya bakal cocok buat kalian. Karena pastinya settingan nomor 2 yang gue pakai sekarang ini itu belum tentu bakal cocok di orang lain yang bobotnya 90 kiloan. Ya intinya sih tetap ya, kalian mesti cari dulu
settingan nomor berapa yang kira-kira bakal pas dan cocok sama selera kalian. Jadi, antara kedua monoshock ini, mana sih yang lebih worth it? Kalau kita berkaca sama harga sekarang, sebenarnya kedua bandrol monoshock ini untuk selisih harganya cukup lumayan jauh. Di beberapa marketplace online, rata-rata untuk monoshock kayak Bazeto dijual di kisaran harga 550 sampai 650 ribuan. Sedangkan untuk monoshock yang original, saat gue cek di toko langganan gue beli part asli Yamaha, di situ terpampang. Kalau monoshock yang varian standar atau yang warnanya hitam, untuk harganya dibanderol 470 ribuan. Sedangkan untuk versi yang warna kuning, harganya berkisar 500 ribuan. Dibilang lebih mahal Zeto sih ya emang faktanya kayak gitu. Kalau dulu sih gue dapat monoshock ini cuma dengan harga 500 ribuan. Dan dengan selisih yang gak begitu jauh, untuk saat itu gue rasa kayak Bazeto lebih worth it. Tapi itu kan dulu. Kalau sekarang lain lagi ceritanya. Gue juga sebenarnya agak heran. Kok dalam setahun ini kenaikan harganya cukup jauh? Mungkin karena barangnya susah kali ya. Karena saat gue ngecek di toko resmi Astra Auto Parts, entah itu di Shopee ataupun Tokopedia, untuk stoknya itu emang udah nggak ada. Paling yang ready stock sih ya di toko non-official, dan itu pun untuk harganya lumayan jauh. Untuk saat ini sih jujur, harus gue akuin, kalau posisi monoshock kayak Bazeto udah nggak worth it lagi. Terkecuali kalau misal positioning harganya bisa normal lagi. Atau ya maksimal kalian bisa dapat di harga 550 lah. Itu menurut gue masih worth it. Saran gue sih kalau misal estimasi budget kalian itu 500 ribuan, mending pakai yang original aja. Mau itu yang hitam atau yang kuning. Sama-sama bagus kok. Sebenarnya kalau misal kalian mau lirik brand aftermarket, tentunya ada juga kok. Beberapa produk yang speknya itu bisa dibilang mirip-mirip kayak Bazeto lah. Tapi harganya jauh lebih murah. Contohnya ada dari varian VND dan juga Scarlett Racing. Kedua shock tersebut sama-sama model standar non-tabung. Serta udah dilengkapi juga preload spring adjuster. Tentunya kalau dari segi harga, kedua shock tersebut pastinya lebih murah. Kalau dilihat di toko resmi mereka, untuk varian yang VND dibanderol dengan harga 430 ribuan. Sedangkan untuk yang Scarlett Racing, harganya cuma 300 ribuan. Tapi meskipun harganya lebih murah, gue nggak tahu pasti apakah feel-nya itu bakal mirip kayak si Zeto atau enggak. Mungkin kalau di antara kalian ada yang udah pernah pakai kedua shock tersebut, bisa tulis kolom komentar ya. Kayak gimana pengalaman kalian? Apakah enak atau biasa aja? So, gimana? Kalian lebih tertarik pakai yang mana? Apakah mau pakai yang original? Kayak Bazeto, VND, atau Scarlett Racing? Thanks ya, dan nonton video gue sampai akhir. Jangan lupa, tunggu video gue selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye.